Halo Selebtubers, selebgram Isa Zega kembali jadi sorotan publik. Kali ini aksinya menangis di hadapan Ka'bah sambil mengadu tentang perlakuan Nikita Mirzani. Dalam unggahan Instagramnya, Isa dengan penuh isak tangis memanjatkan doa dan mengadu telah dizolimi oleh Nikita. Dengan suara bergetar, Isa memohon agar sang artis mendapatkan teguran atas perbuatannya tersebut. Tak hanya itu pula guys, Isa juga menuding Nikita tak pernah mau bertobat atas perbuatannya. Ya Allah, kasihlah kasih apa keadilan ya Allah. Mamanya difitnah oleh Nikita ya Allah. Sampai sekarang masih mengajak bela ya Allah. Engkau yang maha adil ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Tunjukkan kekuasaan ya Allah. Ini pesta juga ya Allah, banyak meminta hamba ya Allah. Berikan teguran ya Allah yang setimpal ya Allah. Hanya Engkau sebaik-baik pembalas ya Allah. Hamba tidak meminta banyak ya Allah. Berilah keadilan ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كم جاد من فضله Namun, tangis Isa di depan Ka'bah justru menuai reaksi keras dari warganet. Salah satunya tiktokers Yolo Ane yang terang-terangan mendukung Nikita Mirzani bahkan turut ingin melaporkan Isa atas dugaan penistaan agama. Ia pun menertawakan aksi Isa yang menangis dan mengadukan soal Niki di hadapan Ka'bah. Menurut Yolo, ia khawatir perbuatan Isa justru lebih zolim daripada Nikita karena terang-terangan menyalahi aturan agama. Ngadu sama Allah. Emang Nikita tuh paling top ya. Cuma Nikita dong yang bisa bikin si Sahru doain dia langsung di depan Ka'bah. Nikita udah jahat sama aku ya Allah. Guys, the real bioskop mami online. Tapi laki banget ya suaranya. Nikita sudah menjahat sama hamba ya Allah. Nikita. Pernah mengkriminalisasi hamba ya Allah. Oh ngadu deh Sahrul, gue cuma takut lu kan ngadu ke Allahnya nih direct ya, langsung ya di depan Ka'bah. Nah gue takut nih dijawabnya juga direct. Mungkin lu ngerasa dizolimi lah apalah, tapi kalau misalnya di mata Tuhan lu itu lebih zolim gimana, gue takut aja. Dan ini semua disponsori oleh Sela Saukia. Selamat sore, saya mendampingi Yolo untuk berkonsultasi di atas dengan penyidik yang ahli di bidangnya. Jadi ini ada sebuah kejadian di mana kita bercoba untuk berkonsultasi bagaimana tatkala seseorang yang kodratnya itu dirubah ya, terkait dengan persoalan ibadah. Jadi kita belum bisa menyatakan siapa yang kita laporkan karena kita lagi berkonsultasi terkait dengan sebuah peristiwa yang ada kaitannya dengan ibadah. Dan itu yang akan kita konsultasikan. Seperti itu
Ya, Yolo. Bang, bisa dibilang penistaan agama atau gimana, Bang? Ya, kita mau berkonsultasi. Ada tidaknya sebuah peristiwa tentang penistaan agama. Jadi saya belum bisa memberitahu siapa yang dilaporkan, tapi kita berkonsultasi. Kalau kita sudah mendapatkan laporan polisi, kita akan beritahukan. Bang, bocoran sedikit, Bang. Terkait itu Penistaan Tidak ada agama. yang dibocorkan. Terkait apa? Nanti Terkait dugaan pasalnya mungkin bang? kalau pasalnya 156A, itu pasti KUH pidana. Apakah ada pasal-pasal lain? Kita akan sampaikan. Lebih lanjut biar Yolo yang menjelaskan, tapi tolong karena kita baru berkonsultasi, artinya belum ada yang kita laporkan saat itu. Ya. Ini kita konsultasi dulu ke atas. Ini masalahnya menyangkut ibadah. Apakah ada yang dilanggar baik dari kodrat ataupun tata caranya? Itu aja sih. Ya. Yolo yang menggerakkan apa? Hah? Motivasinya Motif mobil dari sini tadi. Ya karena ini ada, saya melihat ada sesuatu yang tidak benar di sini, itu aja. Tidak seharusnya. Kejadiannya kapan Mbak? Kejadiannya kapan Mbak? Mungkin Kurang lebih seperti itu. Nanti lebih lengkapnya kita konsultasi dulu lah. di Jadi atas. Yolo ini mengetahuinya melalui media sosial, betul ya? Diposting oleh seseorang, dia tahu. Kita tadi cukup lama di satu tempat tidak jauh dari Polres, kita berdiskusi, kita telepon beberapa orang, kita mencoba minta pendapat secara syariat agama seperti apa Pakarnya ya Bang. pakarnya. Yang kedua, Allah telah menciptakan manusia, ya, ada perempuan, ada laki-laki. Itu adalah kodrat. Artinya yang beribadah sesuai dengan kodratnya. Sampai di situ saya naik ke atas. Oke. Oke. Pak Yolo kenal dengan orang yang akan Kenal nggak tapi tahu. tidak kenal tapi tahu. kejadiannya kapan Kak? Kejadiannya begitu cepat yuk. Kapan? Baru baru. Dari Instagrammu ya? Ya dari Instagram dan TikTok, dia posting di TikTok juga kebetulan. Influencer ya, influencer apa? Influenza. Konsultasi ke tokoh agama. Saya konsultasi di atas. Oke. Seperti diketahui guys, aksi transgender Isa Zega yang diketahui melaksanakan umroh dengan busana wanita telah memicu kontroversi di kalangan publik karena dianggap menistakan agama. Tak hanya sekali nih, Isa bahkan diketahui telah umroh untuk ketiga kalinya dengan gaya yang sama. Di tengah kontroversi ini, Isa Zega juga dilaporkan oleh Kohani dari Yayasan Mu'alaf Center Indonesia atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran ITE. Tak berhenti sampai di situ nih guys. Nikita Mirzani beserta sejumlah pihak termasuk Gus Miftah yang juga ikut berkomentar terkait kasus ini. Sementara itu, rumor beredar bahwa perjalanan umroh Isa didukung oleh travel milik Sheila Saukia, mantan rekan bisnis Nikita Mirzani. Lantas, akankah Sheila Saukia juga akan segera dipolisikan? Ya jadi sebetulnya seorang transgender atau waria yang kita kenal kalau umroh itu nggak masalah, asal pakai cara laki-laki. Kalau menghakimi kita nggak berani. Seseorang adalah akhirnya. Kalau belum mati kita nggak boleh menghakimi atau mengatakan dia apalah, siapa tahu bertobat. Tapi faktanya orang itu dinasihati. Pertama kali saya tahu kasusnya dari anggota DPR ya. Terus kok kayak begini. Nah, kita tanya lagi sama ketua MUI namanya Abuya Anwar Abbas. Ini penistaan. Karena ternyata berkali-kali, ini udah ketiga kalinya. Nah, dan dia umroh dengan sengaja menggunakan pakaian wanita bercampur baur dengan wanita. Walaupun dia sudah operasi kelamin, walaupun dia sudah punya payudara, tapi kodratnya laki-laki, asalnya laki-laki. Jadi di sini dia termasuk bagian yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya kok malah sengaja umroh menodai tempat suci. Nah ini kita himbau, waktu itu udah kita himbau jangan umroh, jangan diulang. Sekedar menghimbau ya. Tapi ketika dia sudah menantang-nantang, malah ngomong ya enggak, ya akhirnya dalam ITE pun itu termasuk pelanggaran, jadi kita polisikan. Sejak kapan dilaporkan mungkin? Selasa diprosesnya Rabu. Boleh. Rabu 20 ya. Ya. Ini.
hari Rabu tanggal 20. Nanti saya kirim. Sebelum sampai akhirnya memutuskan untuk melaporkan, sudah konsultasi kemana saja kok? Saya sudah dengan pengacara, sudah dengan praktisi hukum, sudah dengan ulama, dalam hal ini MUI ya, gitu. Dan akhirnya memang dia bukan orang yang berkelamin ganda. Kalau orang yang lahir dengan kelaminnya ganda, ada kelamin laki-laki dan perempuan, itu beda. Itu bukan termasuk yang dilakukan Allah. Nanti dia akan tes kromosomnya, dites DNA-nya, akan diputuskan dia laki-laki atau perempuan. Tapi kan ini lahirnya dengan nama Sahrul ya. Setelah sampai dewasa pun dia masih punya kelamin pria gitu. Dan jelas pria gitu. Kalau masalah kelainan merasa diri perempuan silahkan. Tapi seorang laki-laki dan perempuan itu kan ditentukan oleh Allah dari lahirnya dan bisa ditentukan kelaminnya. Memang manusia bisa mengubah apapun bentuk tubuhnya. Mata, hidung, kita tahu sekarang ada operasi plastik, mau mengganti kelaminnya. Dia nggak bisa melahirkan, dia nggak bisa haid, dia nggak punya rahim, dia laki-laki. Jadi jadilah laki-laki. Bukti-bukti apa aja mungkin yang disampaikan? Ya. Ada buktinya. Waktu itu sebelum Instagram dia di private, kita screenshot semua, kita ambil linknya, ada videonya, dan sudah kita serahkan ke polisi, ada di sana semua. Itu diantaranya ada ini berangkatnya kan SS Travel, tadinya orang bilang Dream Tour. Saya langsung hubungi Pak Umar Bakadam yang punya, enggak sama sekali, enggak ada urusannya dan enggak tahu. Terus ini bukti dia masuk di Madinah, di Raudhoh, banyak sih ya. Terus ini sebelum dia masuk Mekah. Sekarang dia sudah di Mekah. Oh, berarti sekarang posisinya masih ada di sana. Sekarang di Mekah, hotelnya kan dia bilang jam-jam Clock Tower. Bukan. Saya tunjukin hotelnya nih. Nah, hotelnya dia sekarang lagi diduduk. Ada teman-teman di situ. Nama hotelnya Elaf Al Makam Hotel Mekah Ajat. Ini hotelnya. Ini hotelnya yang tempat dia tidur sekarang. Dari mana taunya? Dari foto dia sendiri di foto dia yang ada dibagi sama dia ya di sosmed. Nah ini fotonya ini backgroundnya Ajat. Kita lihat backgroundnya, oh dia di sini. Nah, ini kan masih kelihatan nih fotonya, masih kental laki-lakinya nih. Mungkin dia lupa kalau pakai foundation bedah kamu bisa mirip perempuan, tetapi kamu nggak bisa hamil, nggak punya rahim, nggak usah di ronsen aja kelihatan ada rahimnya atau enggak. Tapi kan ini nggak ada. Sempat menegur secara pribadi. Saya rasa dengan teguran Pak Bang Mufti A6 udah cukup ya. Itu udah viral dan ditegur. Bang Mufti di sini ngomong baik loh. Saya minta 2 kali 24 jam pulang, jangan umroh. Padahal dengan masuk Raudhoh aja, masuk Madinah aja dia sudah banyak merugikan orang. Bayangkan ibu-ibu perempuan yang lagi bersuci. Otomatis di ruangan itu dia akan buka kerudung. Menunjukkan auratnya, dia lihat, dia laki-laki. Belum lagi udah wudhu bersentuhan sama dia. Dia laki-laki. Kamu mau rubah kayak apapun kelamin kamu nggak punya rahim, kamu nggak bisa haid. Dan kodrat secara Islam dia laki-laki. Dan laki-laki harus pakai baju laki-laki. Banyak kok orang-orang yang maaf ya tanda kutip yang memang menamakan dirinya perempuan, tapi ketika umroh dia jadi laki-laki. Kok untuk tim travelnya sendiri apakah juga akan dilaporkan? Saya waktu lapor polisi ada 2 laporan sebenarnya, yang satunya lagi melaporkan SS Travel. Tapi kan kita hanya melaporkan, nanti selidikin dulu gitu. Apakah benar yang memberangkatkan SS Travel? Kalau visanya dia. Kalau visanya jelas SS Travel. Dan ini SS Travel nggak cuma sekali ya. Sejauh ini berarti belum ada konfirmasi juga atau tanggapan dari SS Travel? Saya nggak kenal orangnya siapa, tapi orangnya yang saya lihat di media sosial nggak ada klarifikasi, terus nggak ada pembicaraan apakah dia atau tidak. Nah, nanti kan yang mau melaporkan bukan saya, itu yang lebih lanjut Bang Mufti A6, anggota DPR langsung. Ini kan Ijazah hanya sekali nih, 2 kali atau 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Ya, mungkin yang ketiga kali ini karena dia pamer, karena dia ramekan.
kita juga nggak tahu loh, siapa tahu ternyata ada waria umroh pakai baju perempuan, tapi dia nggak pamer, dia nggak menunjukkan, dan dia nggak menantang-nantang. Tapi secara hukum ya kalau bisa jangan. Berarti Isa Zega sendiri dianggap menantang, dengan memamerkan itu dianggap menantang. Bukan cuma masalah memamerkannya, tapi menghiraukan. Masyarakat sendiri sudah menasihati ya banyak banget kan, mulai menasihati mencaci gitu loh. Ya tapi kita jangan masuk yang dalam bagian mencaci. Masuk viral juga, bahkan teman-temannya sendiri banyak menasihati, dia malah sengaja posting gitu. Bukannya bertobat, malah ada saya lihat rindu ketemu Rasulullah, terus menganggap dirinya diundang Allah. Saya diundang Allah ke Mekah, enggak, Allah nggak pernah mengundang siapapun yang bermaksiat. Di Mekah ada penjahat banyak gitu, ada orang jahat juga banyak, orang maksiat juga banyak. Tapi undangan Allah itu, orang yang diundang Allah pasti tidak menyalahi syariat Islam. Untuk dari travelnya sendiri juga akan masuk ke dalam pasal penistaan kah atau seperti apa prosesnya? Itu memang di laporan polisinya belum dimasukkan di laporan saya karena sedang dicari unsurnya, diselidiki. Jadi untuk menerima laporan pun polisi harus mempertimbangkan pasal dan bukti yang ada. Sudah ada gambaran mungkin kepulangan dari Isa Zega sendiri, dari teman-teman yang ada di sana mungkin? Kalau bocoran tiketnya ini ada yang kirim ke saya. Nah ini tiketnya nih. Isa Zega sekarang ada di Mekah, akan pulang hari Jumat tanggal 29 November. Ya, dia ternyata naik ekonomi juga, nggak masalah naik apapun, tapi dia pulangnya nggak langsung ke Indonesia ya. Dia dari Jeddah akan ke Doha. Dia transit sekitar 12 jam, baru ke Jakarta. Dia akan sampai hari Sabtu. Tanggal 30. Ya. Jam berapa? Sampainya di Jakarta itu jam 14.45. Mungkin akan ada tindakan lain mungkin selain kan sudah ada laporan polisi dari Penghani dan teman-teman lainnya. Mudah-mudahan nanti begitu sampai ke bandara, kan imigrasi pasti udah dapat tembusan laporan polisi ya. Ya kita berharap daripada nanti sampai beredar tuh alamatnya, ada yang ngasih alamatnya dicapung di sini. Kita sih jangan main hakim sendiri, ini negara hukum. Hukum di sini ada dua, ada hukum KUHP yaitu pengadilan negeri, ada hukum agama, pengadilan agama. Makanya karena kita mayoritas Islam, kita serahkan aja ke polisi. Mudah-mudahan ditahan di bandara, dibawa ke polisi, diambil di bandara, dibawa menghindari keributan. Dan mudah-mudahan jangan ada ya berita-berita. Kita tahu kok ada jalan tikus, kita tahu ada jalan kargo, tapi itu hanya untuk yang memang berkepentingan. Yang tidak jangan. Dengan adanya demo kemarin juga kan ada memprotes hal ini, mungkin tanggapannya gimana Pak? Saya nggak tahu ada demo, cuma dikirimin berita ada demo. Demonya di beberapa tempat dan memang saya lihat beda-beda nih demonya. Nah, ini tinggal dari polisi. Polisian sudah melihat ini viral. Masyarakat banyak juga yang marah. Anggota DPR yang mewakili suara rakyat juga sudah komplain. Alangkah baiknya diproses secara hukum. Kok dengan adanya peristiwa ini ada kemungkinan nggak sih kayak mungkin statusnya Isa Zega ini diubah kembali? Nah mudah-mudahan ada yang menuntut ke pengadilan untuk mengubah statusnya karena kita melihat penyimpangannya di kromosomnya itu 49, harusnya dia tidak boleh mengganti kelaminnya. Gitu. Keputusan pengadilan itu yang berubah itu kita mesti mudah-mudahan ada ahli hukum yang ngerti hukum bisa membatalkan itu ya supaya tidak dilakukan oleh yang lain. Kok selain ingin untuk ditahan karena berita agama, apa sih kok ingin apakah dia tanpa ingin mengakui kesalahannya dan menyesal atau Kita sih kalau soal dia ditahan nanti di penjara atau enggak itu urusan hukum, urusan polisi. Yang saya laporkan hanya karena dia membuat kegaduhan. Lalu jelas sudah dinasihati dia masih menista agama. Kalau dia bilang negara sudah merubah status saja di perempuan, negara bukan Allah. Negara dasarnya hukum itu makanya dibilang buta. Makanya ada istilah pro justitia karena hukum itu buta, nggak bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Ronsen, kedokteran. Ronsen akan membuktikan ada laki-laki atau perempuan, gampang banget kok. Kalau nggak punya rahim, kromosomnya tinggi ya laki-laki. Mudah-mudahan kita doakan Allah kasih hidayah. Kita doakan Pak Sahrul ini kembali menjadi Sahrul.
gitu. Kasihan juga kan nggak punya anak keturunan meninggal selesai di dia nggak ada yang doain. Oh, sedikit tadi kan Kohani bilang sempat bahwa ada teman-teman juga yang sedang ada di sana. Ada Banyak. teman Kohani. Mungkin langkah apa sih yang akan mereka lakukan terhadap Mereka sekarang sedang ini WA, mereka sedang mencari dan menunggu di area Hajar Aswad 1, di dekat hotelnya 1. Ada di grup ini ada banyak gitu. Nah ini dia udah nunggu nih, ya, udah di print, sudah dilaporkan juga nih, sudah dilaporkan ke Askar oleh teman saya, namanya Abu Abdullah Zakaria, santrinya 1.500 di situ di Mekah. Nah, dia akan mendatang ke hotel itu, cari ke beberapa hotel, karena handling service di sana banyak orang Indonesia. Jadi jangan dikira susah cari dia, kalau cuma hotel gampang. berarti bisa dideportasi? Mudah-mudahan ketika itu dilaporkan, karena secara hukum syariat memang dokumentasi dia paspor wanita, lalu status wanita, tapi dengan bukti viral yang ada ditambah dengan laporan polisi biasanya dideportasi. Nah mudah-mudahan ditangkap dan dideportasi, atau mudah-mudahan Pak Sarun nonton pulang Pak, pulang selesaikan dengan baik gitu. Karena umrohnya pun umroh dulu nggak apa-apa, tapi pakai baju lagi. Hormatilah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau cinta sama Nabi Muhammad SAW ya ikuti ajarannya. Kan dia dilaknat oleh Nabi karena pakai pakaian perempuan dan merasa diri perempuan. Mudah-mudahan di Mekah dapat hidayah jadi laki-laki beneran. Kok mungkin maaf satu lagi, ini banyak netizen yang membandingkan Isa Zega ini dengan almarhum Dorce sendiri. Nah itu mungkin tanggapannya seperti apa? Iya banyak yang ngomong, kok Dorce enggak? Ya saya belum masuk Islam waktu Dorce. Terus satu lagi, Dorce udah meninggal, mau diapain gitu. Padahal sudah meninggal kok kita masih omongin, janganlah. Di Islam sih nggak boleh ya kalau orang meninggal kita bicarakan kejelekannya. Hari ini saya juga tersinggung dengan seorang transgender yang sebenarnya laki-laki tetapi berangkat umroh dengan menggunakan pakaian ala perempuan. Ini bagi saya penistaan agama. Apalagi nyuwun sewu, dia secara sengaja memposting. Berarti nopo Kiai? Berarti ketika dia memposting sengaja untuk mensiarkannya. Karena kalau viral akan banyak orang lain yang mengikuti perilakunya. Nyuwun sewu Pak, kalau kapasitas saya bukan sebagai utusan khusus presiden, mesti mun kula labrak nih. Tapi sakniki kula ngati-ngati Pak. Gara-gara kula dianggap wonge Pak Prabowo. Jadi kita nggak bisa kemudian semau saya untuk melaporkan orang. Tapi nyuwun sewu, saya melaknat perbuatan itu. Lanang kali wedok niku lak beda Pak, apa meneh banci. Mila bola-bali kula ngomong, la ana wong lanang mati, dongane apa le? Allahumma fir lahu. Wong wedok mati, Allahumma fir laha. Lanang hu wedok ha, banci hu ha. Rip, lanang Rip. Dulu Gus Yusuf, pas meninggalnya Dorce Gamalama, saya kan ditanya begini, Gus itu bagaimana dengan wasiatnya Dorce yang pengen meninggal besok dikebumikan sebagai seorang perempuan? Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia hidup. Wong biyen laire lanang ya matine kudu lanang. Lah laire wedok matine kudu wedok. Wartawan tanya, Gus, emangnya beda Gus perlakuan laki-laki sama perempuan ketika meninggal dunia? Oh ya beda. Niate sholat jenazah wis beda, lanang hada wedok hadihi, dongane hu karo ha, lapisan kain kafane lo beda. Lah wong lanang telu, wong wedok 5. Niki Pak pelajarane, wong lanang cukup 3 lapis, perempuan 5 lapis. Pelajaran bagi anak-anak sekarang itu apa? Li, ketahuilah, wong wedok iki jangankan masih hidup, wis mati wis boros tak kandhani. Buktine kain kafane luwih kandel tak kandhani. Mila sakniki ra ono istilah cewek matre iki ra ono, yang ada cowok kere. Mila aku tenan le.